Ya, tadi Ustazah belum salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke. Maaf ya, Ustazah matikan semua mic. Dengan ini. Oke. Nah. Oke. Ustazah akan matikan dulu semua mic. Kita akan mengulang kembali yang kemarin. Masih ingat ya pertemuan hari Rabu kemarin, huruf kapital dan tanda titik. Ya, masih ingat ya dengan huruf kapital dan tanda titik. Nah, untuk mengulang itu, kita buka halaman 142, kegiatan 1. Menemukan penggunaan huruf kapital. Jadi masih ingat ya, huruf kapital itu kemarin kita sudah tahu. Yang pertama ada nama orang. Ayo kawan, kita mengenal. Yang itu huruf kapital yang pertama nama orang. Terus nama kota, negara, kemarin ada yang bilang negara juga. Terus alamat ya, jalan. Terus nama pengganti Tuhan, misalnya Yang Maha Kuasa dan lain-lain. Terus banyak sekali ya nama bulan, nama hari, itu juga huruf kapital. Dan yang paling penting huruf kapital itu selalu ada di awal. Awal kalimat selalu menggunakan huruf kapital. Ingat itu ya. Nah, oleh karena itu kegiatan 1 menemukan penggunaan huruf kapital. Perhatikan kalimat di bawah ini, berilah tanda huruf B artinya benar dan tanda huruf S artinya salah pada kalimat berikut. Oke, di sini ada 5 kalimat. Bentar lagi kita akan lihat apakah kalimat-kalimat di 5 soal ini B atau S, benar atau salah. Oke ya, sekarang Ustazah akan buka mic-nya bagi yang bisa menjawab. Oh, Ustazah akan tunjuk saja ya, biar tidak rame. Ustazah tunjuk. Oke, soal pertama Ustazah mau dari kelas 2A dulu ya. Kelas 2A ini ada Mas Eza. Silakan Mas Eza nyalakan mic-nya. Silakan Mas Eza baca nomor 1. Ya, silakan Mas Eza baca nomor 1. Yang lain menyimak ya. Ibu memasak. Ustazah halaman berapa? Yang baru bergabung halaman 142 ya. Oh ya, Mas Eza bisa diulangi lagi bacanya. Selain Mas Eza mic-nya dimatikan ya. Oke, silakan Mas Eza suara lantang. Ibu memasak di dapur. Ya, ibu memasak di dapur. Kira-kira penggunaan huruf kapitalnya sudah benar atau salah Mas Eza? Mas Eza tetap nyalakan mic-nya ya. Penggunaan huruf kapitalnya benar atau salah? Salah. Salah. Yang benar seperti apa? Ibunya yang I-nya itu besar. Ya, itu I-nya sudah besar ya, Nak. Kalau I kecil itu, ya Ustazah akan tulis. Nah, nomor 1 ya. I besar itu seperti ini. Nah, I kecil seperti ini. Jadi bedanya I besar dan I kecil, kalau I besar itu tidak ada titiknya. Sedangkan I kecil ada titiknya. Jadi nomor 1 jawabannya B. Benar ya. Ibunya sudah I besar, memasak di dapur kecil semua. Jadi jawabannya B. Atau bisa kalian tulis benar. Nah, itu nomor 1. Sekarang
Nomor 2, Ustazah akan tunjuk dari kelas 2B. Ustazah mau kelas 2B. Siapa ini ya? Kelas 2B ada Mbak Hanun. Mbak Hanun ada? Mbak Hanun silakan nyalakan mic-nya, baca soal nomor 2, Mbak Hanun. Selain Mbak Hanun, tetap matikan mic ya. Ada Mbak Hanun? Ayah bekerja di sawah. Oke, ayah bekerja di sawah. Jawabannya benar atau salah penggunaan huruf kapitalnya, Mbak Hanun? Salah. Salah. Oke, yang salah apa? Yang salah apa? Ayah. Ayah. Oke, seharusnya ayah menggunakan huruf Kapital. Oke, jadi tadi ayahnya ditulisnya begini. Yang benar A-nya besar. Ayah. Jadi nomor 2 jawabannya S atau salah. Langsung ditulis ya. Sudah. Oke, lanjut nomor 3. Matikan dulu semua mic-nya ya. Nomor 3 dari kelas 2C. Ustazah mau... ada siapa ini? Ada banyak. Ada... Ustazah mau... Mbak Farah. Nyalakan mic-nya. Nomor 3. Sofia dan Salman bermain di halaman. Sofia dan Salman bermain di halaman. Jawabannya benar atau salah penggunaan huruf kapitalnya, Mbak Farah? Salah. Salah. Kenapa salah? Sofianya huruf S-nya kecil. Oke, pintar. Jadi, Sofia itu selain berada di awal kalimat, dia juga nama orang. Jadi, harus menggunakan huruf kapital. Jadi, Sofia yang benar menggunakan S besar. Sofia. Jadi, nomor 3 jawabannya S. Salah. S atau salah. Bisa diisi ya. Nomor 4, Ustazah mau dari kelas 2A lagi. 2A Ustazah. Kalau tadi Muslim, sekarang Ustazah mau Muslimah. 2A Mbak Wilda. Silakan nyalakan video dan audionya. Mbak Wilda 2A. Mbak Wilda ada? Mana ini Mbak Wilda? Hadir Zoom tapi video dan audionya tidak terlihat. Iya, tahu tuh. Oke, Mbak Wilda. Silakan nomor 4 dibaca. Awa Asep berkunjung ke rumah Salman. Uwa Asep berkunjung ke rumah Salman. Mbak Wilda, jawabannya salah atau benar untuk penggunaan huruf kapitalnya? Silakan tetap dinyalakan ya, Mbak Wilda, video dan audionya. Audionya dinyalakan juga, Mbak Wilda. Benar. Benar. Nah, sekarang coba Ustazah tanya sama teman-teman. Jawaban nomor 4 benar atau salah? Benar. Oke, jawaban nomor 4 benar. Boleh matikan mic-nya lagi. Ini nomor 4 langsung diisi, dijawab benar nomor 4. B atau benar. Nomor 5 dari kelas 2B tadi Muslimah berarti sekarang Muslim. Ustazah mau Mas Awen. Nyalakan mic-nya Mas Awen. Nomor 5. Nenek Saina pergi ke pasar ditemani oleh Ibu Sarah. Nenek Saina pergi ke pasar ditemani oleh Ibu Sarah.
Penggunaan huruf kapitalnya benar atau salah, Mas Awen? Salah. Salah, oke. Yang salah apa? Yuk silakan, boleh jawab bersama-sama. Yang salah apa? Nah, ya. Nenek. Seharusnya neneknya pakai huruf kapital. Nenek. Sarahnya, S-nya kecil. Pinter. Siapa tadi yang jawab Sarah? Sarah. Maaf ya, kalau ibu itu tidak besar ya, ibu tetap kecil. Nah, karena bukan nama orang, itu hanya panggilan ya. Sarah. S-nya besar, Sarah. Jadi jawaban nomor 5 salah. Oke, nomor 5 S ya atau salah. Nah, alhamdulillah. Halaman. Kenapa? Kok Sarah bukan salah? Ini salah nomor 5. Kalau yang ini Sarah ya, ditemani oleh Ibu Sarah. Ya, lihat di teks yang paling terakhir. Oke, sudah ya, sudah dikerjakan semua. Nah, sekarang karena huruf kapital sudah, kita akan mengulang kembali. Ustazah, bukan anak Salina. Kenapa? Nah, Ini Nenek Saina. pakai anak Salina. Oh iya, Nenek Saina. Nenek Saina kan S-nya sudah besar, berarti sudah benar. Nenek Saina pergi ke pasar ditemani oleh Ibu Sarah. Nah, Sarahnya yang salah karena S-nya kecil, seharusnya besar. Oke, paham ya? Nah, sekarang Ustazah akan matikan dulu semua mic-nya. Siap. Oke, nah. Karena huruf kapital sudah selesai, sekarang Ustazah akan mengulang pelajaran di tema sebelumnya. Penggunaan kalimat. Oh ya Ustazah. Kalimat tanya. Nah, sebelum ke kalimat tanya, insya Allah kalian sudah paham ya kalimat tanya itu intinya adalah menanyakan pertanyaan. Biasanya menggunakan tanda tanya. Ini yang sering kalian lupakan. Jangan lupa untuk memberi tanda tanya. Ya, tanda tanya. Jadi tanda tanya seperti ini. Nah, ini ya tanda tanya. Ini yang sering terlupakan saat kalian membuat kalimat tanya. Jika kalian membuat kalimat tanya tapi tidak ada tanda tanyanya, maka Ustazah akan salahkan. Nah, insya Allah kalian sudah paham ya dengan kalimat tanya, kita hanya mengulang saja. Silakan dibuka buku paket halaman. Bentar. Sebentar ya. Halaman 78. Nah, silakan dibuka halaman 78. Sudah ya? Sudah ketemu halaman 78? Kegiatan 1. Mendiskusikan kegunaan kata tanya. Kamu sudah tahu tentang penggunaan kata tanya kan? Diskusikanlah bersama kelompok kecilmu tentang kegunaan kata tanya di bawah ini. Tuliskan contoh kalimat tanyanya. Jadi di sini ada kata tanya, ada 6. Apa, siapa, di mana, bagaimana, kapan, dan mengapa. Nah, kotak sebelahnya menanyakan tentang, sebelahnya juga contoh kalimat tanya. Nah, sekarang kita akan kerjakan bersama ya. Saya akan hapus dulu semuanya. Nah, Oke. Nomor 1, dari nomor 1.
Yang bisa menjawab langsung jawab aja. Apa? Adakah yang tahu kapan kita bisa menggunakan kata apa pada kalimat tanya? Apa? Menanyakan tentang apa itu menanyakan tentang apa ya? Ada yang tahu apa? Menanyakan tentang apa? Makan apa? Maaf, yuk fokus. Apa? Yang bisa menjawab langsung boleh nyalakan mic-nya. Kinar. Ya, yang bisa jawab langsung nyalakan mic-nya ya. Apa digunakan saat Menanyakan sesuatu. Makan apa? Jadi, apa itu digunakan ketika menanyakan keadaan atau perbuatan. Ditulis ya. Perbuatan. Atau perbuatan. Ditulis ya langsung. Ditulis di menanyakan tentang. Ya. Jadi apa digunakan untuk keadaan atau perbuatan? Ini ditulis di kolom menanyakan tentang. Ya. Paham? Nah, bawahnya contoh. Contoh kalimat tanya menggunakan apa? Apa contohnya? Yuk, siapa yang bisa ngasih contoh? Apa? Aku. Silakan. Apa yang kamu lakukan? Oke. Apa yang kamu lakukan? Adakah yang kurang? Adakah yang kurang? Apa yang kamu lakukan? Tanda tanya. Benar, tanda tanya. Jadi ini sebenarnya apa atau apakah. Jadi sama-sama benar ya. Boleh apa, boleh apakah. Apa yang kamu lakukan? Atau apakah yang kamu lakukan? Di sini ditambah ya. Apa yang sedang kamu lakukan? Tambah sedang. Apa yang sedang kamu lakukan? Jika kalian punya contoh yang lain, boleh. Tidak harus sama seperti Ustazah. Oke? Sudah nomor 1? Belum, Ustazah. 1 menit. Belum, Ustazah. Ya, 1 menit. Yang nulis tangannya ya. Kalau nulisnya sambil ngobrol, tidak akan selesai 1 menit. Oke? Mas Abdan dan Mbak Kansa sudah itu? Sudah nulis belum? Sudah ya? Aku sudah. Aku sudah, Ustazah. Oke. Agar tidak rame, yang sudah boleh tulis di chat. Sudah. Tuh. Biar tidak rame ya. Udah aja gampang nulisnya, Ustazah. Oke. Ini karena tulisannya hanya sedikit, insya Allah kalian sudah selesai. Lanjut nomor 2. Siapa? Yuk, siapa? Menanyakan tentang yang tahu. Siapa menanyakan Nama tentang apa? orang. Oke, Nama orang. Oke, orang. Nama orang. Misalnya siapa namamu? Ya, orang atau pelaku. Jadi tidak hanya orang ya, bisa hewan, bisa lain-lain. Nah, jadi tidak hanya orang ya, atau pelaku. Ya, orang atau pelaku. Nah, contoh. Siapa yang bisa ngasih contoh ini? Siapa namamu? Siapa Oke. nama? Kamu. Siapa namamu? Oke, boleh. Siapa namamu? Mengambil ikan itu. Siapa nama panjangmu? Siapa nama panjangmu? Siapa yang mengambil ikan itu? Boleh ya. Dan banyak lagi. Ustazah mau contoh yang panjang. Siapa yang mengaji di masjid?
Ada yang kurang? Ditambah apa ini? Tanda tanya. Tanda tanya. Siapa yang mengaji di masjid? Nah, silakan ditulis. Ustazah akan bisa juga. Misalnya, Ustazah akan lain. Boleh. Yang punya Tanya. Siapa yang bermain ketiga? Tulisannya tidak sama mata. boleh. Misalnya, kalian punya contoh yang lain, boleh. Nah. Sada matikan mic-nya ya. 1 menit. Oke, bentar lagi kalau mati bisa gabung kembali. Oke, sudah ya. Lanjut nomor 3. Oke. Sebentar. Nomor 3. Di mana? Digunakan untuk apa? Ada yang tahu? Menanyakan tentang lokasi. Oke, lokasi. Tempat. Ya, atau tempat. Lokasi atau tempat. Langsung ditulis ya, sambil ditulis. Biar cepat. Lokasi atau tempat. Contoh. Contoh. Di mana rumahmu? Oke, di mana rumahmu? Selain itu yang lebih panjang. Di mana rumah temanmu? Di mana rumah temanmu? Oke, apalagi? Siapa yang bisa? Di mana tempat tinggalmu? Oke, di mana tempat tinggalmu? Di mana kamu sekolah? Oke, di mana tempat? mana alam? Di mana masjid? Oh, tadi tanya apa? Di mana alamat rumahmu? Boleh ini aja. Jangan lupa diberi apa? Diberi apa? Tanda tanya. Oke, kalau misalnya ada contoh yang berbeda, boleh. Tadi banyak pilihannya ya. Ini juga boleh. Di mana alamat rumahmu? Nah. Mana rumahmu? Ya. Di mana alamat rumahmu? Pak, katanya mau padam. Masih belum padam-padam. Sambil ditulis ya. Belum bilang kok masih belum padam. Udah ya, langsung nomor 4. Nomor 4, bagaimana? Yuk, bagaimana menanyakan tentang bagaimana menanyakan tentang apa ya? Keadaan. Keadaan. Cara ya? Keadaan. Cara.
Ya. Cara Bagaimana atau keadaanmu? proses. Bagaimana keadaanmu? Ya. Bagaimana menanyakan tentang cara atau proses. Mana ini? Bentar ya. Bagaimana menanyakan tentang cara atau proses. Contoh, bagaimana? Contohnya. Bagaimana cara membuat mobil? Oke, bagaimana cara membuat mobil? Oke, benar ya. Sudah, sini sudah. Ya, bentar Sada. Ini, hapus. Bagaimana caranya? Ini aku bisa nanti gerakan. Bagaimana tadi ya, bentar. Cara atau proses. Contoh. Contohnya gimana tadi? Nomor 5 aku sudah kapan mengaji. Bagaimana? Contohnya gimana? Bagaimana cara membuat mainan plastik? Oke, gimana Mbak Nada tadi? Bagaimana cara membuat kue? Oke, gini ya, bagaimana cara membuat kue? Bagaimana cara membuat mainan plastik? Bagaimana cara membuat mainan berbahan plastik? Oke, misalnya ada yang punya contoh yang beda, boleh ya? Tidak harus sama kayak yang di sini. Wildo jelek. Maaf, tidak mengejek ya. Siapa yang mengejek? Indi tadi. Indi. Sudah? Sudah. Oke, nomor 5, kapan? Kapan? Menanyakan tentang yuk, Kapan kamu mengaji? Menanyakan tentang apa kapan itu? Waktu kamu mengaji. Waktu. Contoh. Kapan kamu mengaji? Kapan sekolah Kapan akan kita masuk pergi ke lagi? sekolah? Kapan kamu berangkat ke Malang? Oke, misalnya kapan sekolah akan masuk lagi? Yang sering kalian tanya, Usada, kapan sekolah lagi? Nah, misalnya ada yang punya contoh lain. Kapan Fatah ulang tahun? Misalnya boleh. Nah, terakhir nomor 6. Nomor 6 ini mengapa? Mengapa ini menanyakan tentang apa ya? Tunggu saja belum. Oke, Usada tunggu. Kamu di sana? Ya. Iya. Oke. Apa Mas? Apa Mas Abdan? Nanti kalau mati join lagi. Ya, kalau mati join lagi, oke? Ya. Mengapa menanyakan tentang alasan? Contoh, siapa yang bisa ngasih contoh tentang mengapa?
Mengapa kau menangis? Oke. Mengapa kau menangis? Selain itu apa lagi? Mengapa kau pintar? Mengapa burung bisa terbang? Nah, ini alasan mengapa burung bisa terbang, karena punya sayap.